mengenai pentingnya keuangan negara. Dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Hanya Sri Mulyani Indrawati yang bukan capres dan bukan pula pres yang dengan santun berkata, masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Pajak rakyat digunakan oleh negara untuk apa? Itu poinnya. Karena belum lama lalu ada pengakuan Boy Thohir, kakak Erick Thohir, yang merupakan bagian dari paslon 02 mengatakan bahwa sepertiga kekuatan ekonomi mendukung Prabowo Gibran. Pernyataan Boy Thohir itu sangat melecehkan data dan fakta yang artinya juga melecehkan atau bahkan menistakan nalar sehat rakyat. Dari data Kemenkeu jelas terbaca bahwa sepertiga kekuatan ekonomi yang disebut itu lebih karena mereka sebagai penerima keuntungan. Pendapatan negara tidak sebanding dari pajak mereka. Klaim Boy Thohir dengan 851,5 triliun rupiah sebagai sepertiga pendapatan negara itu bukan berupa uang tunai. Dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kemenkeu per Desember 2023, catatan penerimaan pajak jelas pemerintah Indonesia lebih menggantungkan pada pajak per pribadi para wajib pajak. Sumbangan pajak dari sektor ini mencapai 74,2%. Pernyataan Sri Mulyani untuk memberitahu kepada para pembayar pajak dikemanakan saja duit mereka. Itu adalah bagian penting untuk memberi pembelajaran kesadaran publik akan makna kedaulatan rakyat. Duit yang dikumpulkan dari rakyat sebagaimana misal iuran BPJS dikumpulkan dan dititipkan pengelolaannya kepada pihak yang dipercaya rakyat melalui proses meritokrasi dan demokrasi, melalui mustinya sistem seleksi yang ketat, tidak dengan punah-puni sampai mesti bersiasat ngakalin konstitusi, perundang-undangan, termasuk diantaranya penggunaan istilah bansos sebagai salah satu dari sekian banyak keuangan negara untuk membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Duit bansos dari pajak dan penerimaan negara lainnya yang kemudian diperhitungkan dalam APBN agar bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi masyarakat. Kata Sri Mulyani, itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara secara nyata bukan dalam retorika. Siapa negara? Jawaban singkatnya, negara bukan siapa yang menjadi presiden atau penguasa. Lebih singkat lagi, negara bukan Jokowi. Jokowi adalah petugas negara yang dipilih rakyat melalui sistem pemilihan politik yang disebut demokrasi. Orang-orang yang menjadi petugas negara ini yang dipercaya dalam penggunaan dan pengelolaan APBN yang kudunya transparan, terbuka. Maka
masyarakat yang jadi pembayar pajak akan bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara. Kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kata Sri Mulyani. Peningkatan anggaran Bansos merupakan salah satu bentuk upaya APBN dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan 4 tahun 2023 guna menjaga daya beli masyarakat. Bansos mendorong permintaan domestik antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT atau bantuan langsung tunai. Ada banyak program Bansos pada 2024 ini, dari 460-an triliun menjadi 493-an triliun rupiah. Jauh lebih besar dari dana COVID-19 yang mencapai 405-an triliun. Sri Mulyani menegaskan Bansos adalah program APBN. Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dukungan pelaksanaan pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional PSN. Bukan atas kebaikan Jokowi sebagaimana dikampanyekan Ketum PAN dan Golkar secara tidak etis, bahwa itu atas kebaikan Jokowi yang adalah ayah Gibran, salah satu cawapres dalam Pilpres 2024 ini. Dan hal itu sudah menjadi satu ketetapan yang juga disetujui oleh anggota parlemen, partai-partai politik yang berada di parlemen. Saya sebagai pembayar pajak mempunyai NPWP merasa tersinggung dengan pernyataan elite parpol yang ngawur itu dan merasa prihatin melihat presiden yang saya pilih dulu kerja keras untuk bagi-bagi bansos dengan kawalan pas pampres yang ketat dan gagah perkasa, yang justru menimbulkan pertanyaan, pemberian bansos untuk rakyat ini demi keuntungan rakyat atau keuntungan presiden? Karena biaya prosesi atau ritual pemberian bansos ini membutuhkan dana operasional yang besar, tetapi hasilnya bisa seperti sindiran Anies Baswedan dalam debat capres yang terakhir, lebih menguntungkan yang memberi daripada yang menerima. Kalau banyakkan yang dikorupsi bagaimana? Karena penyelenggaraan bansos-bansos model begini rentan dalam akuntabilitasnya. Semakin besar bansos, semakin besar peluang dikorupsi. Jangankan mengawasi, memposting hal yang seperti ini saja bisa dituding penyinyiran. Lagian kalau belum makmur tidak bisa berbuat adil walaupun hanya untuk 9,23% rakyat miskin di Indonesia. Apalagi jika bansos itu tanpa data yang valid, karena lebih banyak diberikan di tempat-tempat yang dikaitkan dengan persoalan elektoral partai dan pilpres. Lebih menyedihkan lagi jika dengan bansos diharap approval rate Jokowi tetap bertahan, kalau tidak naik, elektabilitas paslon 02 terkerek, PSI bisa masuk parlemen. Itu yang makin absurd dan belum pasti pula, karena Prabowo sendiri dulu pernah berkata, terima uangnya, jangan beli orangnya.